Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kalian sama saya Digo Valencia, tentunya di Dival Channel. Oke, di video kali ini dapat kesempatan untuk ngobrol santai dan juga nanti akan ada sedikit pembahasan dan review tentang satu tempat ngopi yang ada di Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja panggilkan ownernya untuk duduk di sebelah saya. Oke, kita sudah kedatangan sama ownernya guys. Tos dulu Pak Man. Siap. Oke Pak Man, apa kabar siang hari ini? Astungkara sehat selalu, mudah-mudahan sehat, selalu diberikan kesehatan, ketabahan sama Tuhan Yang Maha Esa. Siap, mungkin Pak Mannya mau perkenalkan diri dulu biar semua teman-teman yang ada di YouTube besok tahu. Siapa? Owner sekaligus pemilik tukang seduh kopi ini. Oke, nama saya Yoga Mardika. Saya pemilik dari tukang seduh kopi yang ada di Keramitan, Barat Pasar Keramitan. Itu aja sih. Siap, jadi lokasi dari tukang seduh kopi ini teman-teman, kalau kalian bingung, kalian bisa cari di Google Maps atau di Instagram. Dan lokasinya itu tepat di Barat Pasar Keramitan. Oke, dan kemarin juga kita sudah sempat open question box di Instagram. Dan semua pertanyaan dari kalian akan kita jawab langsung bareng ownernya. Gimana Aman? Siap Aman? Langsung jawab. Astungkara siap. Oke, ya. Tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang baru bergabung, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Dan loncengnya itu nanti kalian bisa klik biar kalian bisa, kalau ini tembus 1000 like atau 1000 views, nanti kita bikin part 2. Gimana Man? Siap Kas. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, langsung saja kita jawab pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama ini ada dari i.made__. Ceritain awal terbentuknya TS Pak Man. Aduh, berat. Gini, awalnya situ terbentuk ketika pertama sih saya main ke Pupuan, ada teman di Pupuan, terus main ke sana dan lihat banyak kebun kopi. Nah, sementara saya basicnya orang perhotelan juga, orang beverage. Jadi saya tahu, saya pakai juga kopi di tempat saya kerja dulu. Terus kan kepikiran nih, saya beli kopi pakai di tempat kerja saya itu mahal, sedangkan di Pupuan hasil kopinya itu melimpah. Itu yang pertama. Harus saya olah, harus saya pikirkan ini gimana sih caranya bisa mengolah ini untuk bisa dikemas dan dibuat lebih eksklusif atau kita daya jualnya lebih tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Oh, berarti kalau dari segi harga tadi bilang Pak Man ya. Berarti dari segi harga karena kita ngambil langsung ke Pupuan di kebun kopi yang di sana, berarti kita di sini dapat harga yang jauh lebih murah dibandingkan kita harus ngambil dari tempat lain. Ya gitu, salah satunya sih tapi saya sih kebanyakan berpikirnya kita kan lokal. Saya pribadi saya Tabanan, saya tinggal di Tabanan. Terus kenapa sih saya harus nyari kopinya tuh yang di luar Tabanan atau bahkan yang di luar daripada Bali? Kalau luar Tabanan masih daerah Bali sih saya oke. Contohnya arabikanya kita di tukang seduh ini ngambil di daerah Kintamani, itu harus wajib. Menurut saya sih memang rasa kopi yang dari Kintamani juga lebih untuk arabikanya itu go internasional gitu. Saya berani pakai itu. Terus yang robustanya itu totally saya pakai yang dari daerah Pupuan. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, kita punya potensi. Mudah-mudahan kedepannya nanti selling terus daya jual kopi yang di daerah Pupuan itu semakin berkembang dengan seiringnya berjalan tren coffee shop saat ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya buka tempat ini? Awalnya saya bingung. Orang-orang yang dekat sini Keramitan, pusatnya di daerah sini, saya bingung kenapa sih orang-orang dari Keramitan itu nongkrongnya jauh gitu loh, ke kota, bahkan ke Denpasar. Kok misalkan Bahkan ada yang sampai nongkrong ke Kintamani pagi-pagi San Mori, yang aku San Mori padahal cuma beli kopi aja ke sana Pak Man ya. Itu juga. Padahal di Keramitan sekarang udah ada tempat kopi yang dekat teman-teman. Jadi buat kalian yang nyari rasa di sini nggak akan kalah untuk ya yang harganya yang bersaing di kelasnya. Tapi kalau untuk view ya mungkin kalau kalian kesana bilang nyari view ya
oke bisa lah. dimenangkan dari review. Kan. Tuh dah, makanya kemarin saya pikir oke, kok nggak buat apa namanya, buat tempat tongkrongan sendiri di daerah Kerambitan. Oke, waktu itu sih saya berpikir lihat cek lokasi di daerah Kerambitan yang coffee shop yang belum ada beberapa sih warung, cuman untuk spesialis kopinya itu belum gitu. Saya berpikir saya orang beverage, pendidikan saya di beverage, bahkan F&B manajemen. Yuk, saya ingin buat suatu tempat tongkrongan yang hits gitu loh di Kerambitan yang memang tetap buka setiap hari, walaupun itu Galungan Kuningan kita tetap buka, geng. Oke, berarti ini pure motivasi dari diri sendiri Pak Man ya. Sebelum lanjut, tadi udah dikasih sponsor nih ceritanya sedikit. Makanya mau diminum sekarang dulu Pak Man. Kita cobain. Jadi ini salah satu menu lain dari tukang seduh kopi untuk minumannya. Yang ini tadi lychee tea dan yang ini apa Man? Itu biskuit and black forest. Biscuit and Black Forest. Kalau kalian kepo sama menunya, nanti aku attach menunya juga di sana. Oke Man, langsung aja minum dulu. Pas banget emang teman-teman kalau udah siang-siang gini kita kena ini lychee tea. Emang mantap lah pokoknya. Oke, kita lanjut aja. Jadi itu tadi jawaban dari Pak Mannya langsung beliau langsung ngambil kopi di daerah Pupuan, tapi mohon maaf kita nggak bisa mention tempatnya yang mana karena itu resep rahasia. Oke, jadi pertanyaannya itu udah dijawab dan kita langsung ke pertanyaan yang kedua teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang kedua dari istri PS. Siapa yang biasanya masak di tukang seduh kopi, beli kok bisa seenak itu? Woy. Ini langsung mengacu ke orangnya berarti teman-teman. Oke. Kalau boleh tahu dikenalin aja langsung nama baristanya atau nama chefnya langsung yang ada di sini, beliau. Oke, di sini ada sekarang untuk saat ini karena situasi seperti ini kita punya 2 barista. Itu cowok semua, satu jomblo, satu udah punya pacar. Yang jomblo itu bisa langsung nanti datang ke sini. Yang satu itu namanya Giri, yang kedua itu namanya Triari. Itu udah hampir 2 tahun saya ajak di sini dari memang adanya tukang seduh kopi. Ada beberapa sih yang sebelumnya, tapi karena ada kesibukan dan lain sebagainya hal, dia istirahat sebentar. Sekarang saat ini kita punya 2 barista, cowok. Dan saya pun kalau memang tidak lagi on duty di tempat kerja, saya ikut langsung ke sini. Yang masak, kalau ngomongin masalah masak ya bakalan kita, kalau nggak saya ya bakal barista. Tapi yang buat menunya itu adalah saya pribadi. Oh, jadi untuk yang terjun langsung sini, bahkan Pak Man terjun langsung juga untuk serve menu dan lain-lain. Kalau nggak ada di tempat kerja, libur berarti juga ikut join di sini, ikut kerja lah bilang itu maksudnya. Ya. Kalau saya memang pribadi saya spend 1 minggu itu 2 hari untuk memang incas langsung di warung ini. Karena apa? Saya juga ingin, terus terang saya ingin juga komunikasi dengan customer. Saya ingin tatap muka dengan repeat kerja saya. Artinya yang udah berapa kali ke sini, saya pasti akan sapa, bakalan terjun langsung buat minuman, buat makanan sini 2 hari dalam seminggu. Karena kebetulan 2 hari itu memang lagi free-nya, tidak lagi on duty di tempat kerja, jadi saya ikut bantu di sini. Kalau dibilang bukan yang kerja bukan cuman karyawannya saja, tapi jangan ragu lagi karena ownernya udah langsung kerja di sini, jadi semuanya dipantau, ditenang aja untuk rasanya. Oke, jadi itu yang masak tadi namanya yang pertama Beli Giri dan yang kedua namanya Triari. Kalau kalian datang nanti bisa kenalan, tenang aja. Satu jomblo. Yang satu jomblo katanya. Ke pertanyaan yang ketiga, ini ada pertanyaan dari Krisna di Dwipayana. Apa ada rencana kedepannya tukang seduh collab sama musisi di Kerambitan, Bli, untuk buat event-event tertentu? Gimana tuh, Bli? Masukannya. Itu salah satu konsep saya buat tukang seduh kopi, tempat nongkrong, terus ajang apresiasi seni. Maksud saya apa? Kalian kalau yang dari Kerambitan mau collab sama kita tukang seduh kopi, yuk bareng-bareng. Cuman untuk saat ini saya keep sementara. Saya terakhir buat event itu di September kalau nggak salah ya, September di anniversary. Itu pun kita takutnya kenapa? Karena terima kasih juga untuk sahabat TS yang selalu mensupport event kita, itu membludak. Jadi saya takut untuk situasi saat ini. Kita skip dulu akustikannya. Next kapan kita normal, situasi sudah membaik, kita collab. Bahkan mungkin nanti saya siapkan untuk seminggu atau mungkin sebulan 3 kali 4 kali itu kita bisa atur, nanti collab sama kita. Let's do it.
Siap, berarti itu teman-teman buat pertanyaan yang tadi. Untuk di tahun ini karena situasinya juga sedang belum stabil, untuk keramaian juga belum tentu dapat izin Pak Man ya untuk keramaian saat ini. Jadi kita usahain dulu buat cari informasi yang terupdate, dan besok mungkin dan pasti di tahun ini akan ada event lagi Pak Man ya untuk akustik. Saya rencana ada 2 planning event sih sebenarnya, cuman saya belum publish itu eventnya apa, jenis eventnya seperti apa, gimana sistematisnya, nanti saya belum publish. Saya mau kasih kalian surprise lah, apa yang nanti kita punya beberapa bulan ke depan. Intinya saya ada rencana 2 event yang akan kita jalankan di beberapa bulan ke depan. Oke, jadi sudah terplanningkan oleh Mamannya sendiri, tapi belum di-share teman-teman. Jadi tunggu aja, nanti pasti akan ada kabar baik dan kita bisa ngumpul bareng lagi di Tukang Seduh. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat teman-teman. Ini kayaknya langsung ke poinnya nih pertanyaan yang sekarang nih. Gimana caranya dari Angga titik Kusuma 08. Gimana caranya biar sukses bisnis warung kopi Bli? Wah, kayaknya Blinya ini sudah memiliki planning buat buka warung kopi, mungkin termasuk motivasi nih Pak Manya, motivasi. Langsung aja dijawab sama Pak Manya. Oke, kalau sukses sih itu relatif ya, tergantung pertama nasib sih, nasib. Tapi kalau memang kita ngandelin nasib aja nggak bakalan bisa juga gitu. Nasib luang pendek, nah ramean lah ini. Enggak bukan gitu. Kalau saya sih pribadi, kalau ada yang teman-teman mau sharing gitu tentang masalah kopi ataupun tentang masalah bisnis, datang aja ke TS, nanti kita sharing bareng, tapi sedikit kita bahas nanti tentang itu. Nah, untuk tips pertama saya ingin bilang, kalian ada beberapa hal yang kalian harus siapkan untuk membangun suatu usaha, apalagi itu usaha coffee shop. Itu coffee shop itu nggak mungkin kalian nggak punya basic bisa buat coffee shop, bisa, cuman ada garis bawahnya, ada banyak hal yang kalian harus lakukan. Yang pertama itu adalah basic. Kalian harus memang tahu basic tentang kopi. Terus gimana cara buat kopi, apa itu kopi. Yang pertama, gimana caranya buat kopi, pengolahan kopi, berapa jenis, ya banyak lah tentang kopi. Sama yang kedua itu adalah kalian harus yang namanya bisnis, ya kalian harus ngerti ilmu manajemen. Kalau nggak ilmu manajemen kalian pahami, ya bakalan kayak warung, sorry to say gitu. Karena apa? Karena usaha kalau nggak ada manajemen bakalan nggak lama bertahan. Trust to me. Itu manajemen itu salah satu hal yang terpenting juga dalam suatu usaha kalian. Berarti selain dari awal kita, kalau logikanya kalau kita pengen buka tempat kopi, kita harus tahu tentang kopi dulu, benar nggak? Yes. Kita harus tahu tentang kopi dulu. Dan yang kedua yang dibilang Maman tadi, kita harus tahu tentang manajemen. Jadi ketika kita handle sebuah usaha, kalau kita nggak masuk di manajemennya itu, kita nggak akan bisa handle itu dari orang lain, kita nggak akan percaya ke orang lain. Apalagi masalah uang kan riskan banget. Dan yang ketiga itu adalah modal. Modal, intinya kalian harus nyiapin modal. Oh iya, bahas modal Man, ini kalau udah segini desainnya dari di luar bahan-bahan atau segala macam yang lainnya di luar mesin kopi. Untuk bangunannya ini bangunan sendiri ya? Kebetulan ini dari dari mertua. Di sini itu rumah istri, punya bangunan sendiri. Itu awalnya yang tadi saya bilang di awal, kenapa ada tempat, terus ngapain nggak buat aja tempat nongkrong di daerah Keramitan. Makanya yuk kita garap gitu awalnya. Makanya adalah ini gitu. Saya sebenarnya memang planning sih dari dulu, cuman kalau orang bilang sih nggak berani ngambil keputusan, itulah saya dulu belum berani. Kenapa? Karena saya memang benar-benar belum kuasai manajemen keuangan, manajemen cara pengelolaan usaha. Terus kalau kopi sih saya untuk sampai saat ini saya mengenal kopi itu dari 10 tahun yang lalu. Sudah gini guys, sudah sudah masuk ke dunia kopi sampai ke akar-akarnya nih, sudah masuk namanya. Kayak gitu. Cuman yang saya harus pelajari saat ini itu adalah tren apa sih kopi saat ini pasti sedang berkembang di dunia perkopian saat ini kan gitu. Sekarang kan kalau orang-orang bilang, waktu saya buka dulu itu adalah manual brew yang seiring berjalannya waktu itu dia semakin naik gitu suaranya, pamornya. Makanya saya tetap sampai saat ini pun saya masih belajar.
tahun saya kenal kopi dan sampai hari ini saya masih belajar. Saya tetap cari referensi, saya tetap baca buku, saya tetap baca artikel, terus cari tren informasi tertentu tentang kopi biar sahabat TS kesini tuh nggak kecewa. Kita bukan old school banget gitu loh. Nanti kita bakalan update terus. Apa yang kita punya di sini adalah saya yakin itu yang terupdate di saat ini. Karena saya juga ngikutin zamannya gitu. Oke, jadi buat kalian tenang aja kalau kalian datang ke tukang seduh kopi. Untuk harga berani bersaing, gak akan buat kantong bolong. Tapi kalau untuk rasa gak akan kalah saing. Kalau ngomongin harga, ada beberapa pertanyaan dari dulu. Sorry, saya menyambung masalah pertanyaan pribadi ya. Ada kemarin yang nanyain saya beberapa orang, kok bisa jual harga kopi murah? Mungkin itu produknya yang dipakai bahan merek yang nggak terkenal atau mungkin yang levelnya biasa. Sorry. Banyak pertanyaan seperti itu teman-teman. Jadi sekarang diulas langsung sama Pak Amannya. Sorry, kalau masalah itu kalian yuk datang ke TS atau mungkin kalau kalian tahu supplier atau mungkin tahu usaha kopi-kopi, kita bisa compare kok. Bahan-bahan yang saya pakai itu mungkin sama dengan mereka, tapi harga yang saya jual tuh jauh lebih murah. Karena apa? Saya berpikirnya kayak gini, kita jualan di desa, terus market kita pun orang masih sekolah, dapat uang dari mana kalau kita nyari harga tinggi? Ya profitnya sedikit, yang penting panjang, yang penting nanti customer suka, kita jual kualitas kayak gitu. Ya walaupun bedi angman batis sengken gitu loh. Yang penting jalan. Tahu juga saya masih kerja di salah satu tempat hotel beach club ternama juga yang ada di Bali. Dan bahkan beberapa produk yang saya pakai di sini adalah yang saya juga pakai di tempat saya kerja. Jadi come on, harga sekian dengan kualitas bintang 5 beach club kelas atas. Nggak rugi lah pokoknya teman-teman. Jadi itu tadi untuk bahan-bahannya. Jadi di sini bisa dibilang sekali lagi bukan bahan-bahan yang seperti mungkin teman-teman bayangkan. Itu ya berani bersaing lah pokoknya makanya di tempat-tempat ngopi lain maksudnya seperti itu. Dan sejauh ini tukang seduh udah berapa tahun nih kira-kira jalannya Oman dari awal? Kita sekarang di angka 1,5 tahun. September nanti kita genap 2 tahun. Oke, berarti udah mau 2 tahun ya, udah mau 2 tahun dari sekarang udah jalan 1,5 tahun. Oke, jadi udah hampir jalan 2 tahun tukang seduh kopi dan besok September akan ada event yang hebat lagi pas ulang tahun nanti. Oke, itu tadi pertanyaan dari Angga Titik Kusuma, semoga terjawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima dari Adi Bagya __ sing ada kliap nambah menu Ben Pak Man. Oh jelas. Saya sih pribadi di sini mainannya kalau misalkan setiap bulan, rencananya sih setiap bulan kita akan update menu, entah itu dari makanan, entah itu dari minuman gitu. Karena apa? Saya berpikir bakalan update terus. Kita bakalan kasih kalian yang terbaik lah dari yang kita punya di sini. Nah untuk saat ini kita mau fokus di makanan dulu karena berapa bulan lalu sih, dari bulan lalu kita launching banyak sekali pilihan makanan dari kopi, tukang seduh kopi biasa. Sekarang kita juga bisa entry di sini. Jadi saya mau fokusin itu dulu. Tenang saja, jawaban ini bagus sih sebenarnya. Karena apa, bulan depan sekarang bulan Mei, Juni saya akan ada spesial lagi. Saya sudah siapkan itu untuk bulan Juni nanti. Buat teman-teman yang belum tahu, tukang seduh kopi ini setiap bulan mereka ada sesuatu yang baru namanya. Contohnya menu atau enggak mungkin menu yang seperti diskon. Kalau sekarang itu ada namanya seminggu teman-teman. Dan diskonnya itu nanti bisa kalian lihat langsung di Instagramnya. Kalian cek ya di Instagramnya. Kalau nggak salah kalau kalian bawa pacar ke sini nanti ada diskon something itu namanya, ada free something. Iya, gitu. Seperti itu setiap bulannya. Jadi untuk penambahan menu itu pasti ada. Tapi untuk jangka waktu yang saat ini mungkin belum, tapi bulan depan mungkin namanya di bulan Juni atau Juli. Ada beberapa pilihan minuman dan makanan yang baru juga. Tenang aja, santai. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Eka Sanjas. Mau nanya sama ownernya, gimana sih kenapa bisa gimana bisa buat motivasi coffee shop di Kerambitan? Awalnya tadi kayaknya sudah dijawab sama Pak Mannya karena beliau juga sudah lama terjun di dunia kopi dan sekarang juga beliau masih kerja di salah satu hotel yang ada di Beach Club yang ada di Bali.
Dan beliau sudah tahu, mungkin sudah ya 10 tahun, bukan waktu yang singkat sih teman-teman, sudah mendalami tentang kopi. Jadi awalnya itu yang tadi di batch pertama sudah dijawab sendiri sama Pak Manya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Prasetya Putra AA. Belimang, apakah tukang seduh akan buka cabang? Aduh, berat ya. Udah terpikirkan untuk ke cabang nih. Di sini aja masih baru 2 tahun kayaknya. Tapi kalau ada modal, kenapa enggak? Awalnya ada modal perlu karyawan lagi. Jujur aja ya, kalau nggak ada si G Corona ini kita udah buka cabang di salah satu tempat di beda kabupaten malah. Cuman karena Corona mungkin Tuhan memberikan jalan lain. Saya udah suruh fokus dulu di tukang seduh kopi. Saya suruh handle sahabat-sahabat TS dulu biar lebih maksimal, biar kualitas tetap terjaga. Terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk sahabat TS. Intinya sih maintenance sih, lebih ke seandainya saya buka lagi, oke, kalau memang mungkin nanti setelah corona ini berlalu ya santai dulu, santai. Saya mau fokus dulu di tukang seduh. Saya ingin memberikan pokoknya pelayanan terbaik dah. Saya ingin juga langsung pribadi ingin terjun langsung buat kopi. Kalian order kopi susu, saya yang buatin. Oke, jadi itu untuk cabang saat ini belum, tapi As Tungkare akan ada di tahun depan, mungkin namanya atau 1 tahun setelah itu ya. Tapi pasti akan ada cabang setelah ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Widi Wiantara. Bagaimana upaya Beli atau Bapak agar usaha ini semakin berkembang dan bertahan di dunia persaingan? Mungkin maksudnya di zaman sekarang kan tukang kopi nggak cuma satu ya, maksudnya tempat ngopi di sini di Kerambitan nggak cuma satu. Jadi mungkin maksudnya gimana caranya kita agar bisa tetap bersaing secara sehat, mungkin itu Paman, mungkin bisa dijawab. Kalau bersaing secara sehat, ingat minum paracetamol, vitamin C itu penting untuk kesehatan. Nggak bercanda guys. Kalau kalian sakit nggak bisa bersaing guys, bener juga. Intinya saya suka persaingan, suka banget. Itu challenge bagi saya, tantangan banget. Tapi yang sehat, kayak yang tadi bilang gitu. Nah, untuk saat ini tukang seduh tetap berupaya berinovasi setiap bulannya agar bisa tetap menjaga kualitas. Bahkan kita bakalan tetap menaikkan kualitas pelayanan kita untuk menuju ke lebih baik, jelas tentunya. Terus yang kedua, saya pribadi bakalan tetap buat sesuatu hal yang memang off of mind, di luar pikiran kalian. Saya akan buat sesuatu itu, saya kemas dengan menarik. Itu yang pribadi yang saya suka lakukan di sini. Dan bahkan yang ada yang sering nongkrong ke sini pun bahkan kadang-kadang kita tematik tuh saat hari raya apa gitu kita berkonsep. Bahkan mereka pun kaget yang awalnya kemarinnya ke sini terus besoknya ke sini lagi kaget, wih, kok isi kayak gini ya? Itu sering banget terjadi guys. Beda desainnya. Sudah ada desain yang beda. Kalau di Galungan kayak waktu ini, kayaknya saya sempat kesini di Galungan ini ada sedikit hiasan di sini di tukang seduh dan pegawainya juga pakai adat Bali kalau salah pamannya waktu kayak Galungan seperti itu teman-teman. Terus untuk produk kita akan tetap pertahankan kualitas, tetap memberikan yang terbaik untuk kalian. Saya persaingan terus terang, saya bahkan nggak worry gitu loh, nggak takut tentang persaingan. Ya kita yang penting sehat aja, yang penting lu nggak jatuhin saya pribadi, saya juga bakalan nggak ngusik kalian gitu ya. Intinya bahkan kalau memang bisa nanti kita yuk gabung bareng-bareng, nanti buat satu event, berapa warung kopi yang ada di daerah Tabanan atau daerah Kerambitan itu, yuk kita bareng-bareng buat event apa kayak festival gitu kan, festival kopi. Jadi kalau mau ya nanti saya pribadi yang kan langsung buat buat konsepnya ya, saya akan menyelenggarakan rencananya gitu. Bahkan intinya sih tetap saling support itu tetap penting, jangan menjatuhkan orang lain, itu yang saya inginkan. Untuk bertahan saat ini sih saya tukang seduh kopi ini buka sebelum pandemi loh. Sebelum pandemi saya buka ini, terus masuk ke dunia pandemi. Dulu juga waktu baru-baru pandemi kita delivery mati-matian. Terus bahkan yang daerah kita sampai ngirimnya itu daerah, kalau di utaranya itu sampai di Telaga Tunjung, sampai di Gadungan, kita ngirimnya sampai ke sana guys. Jadi sampai ke Tabanan. Kita di sini bisa di Kerambitan. Ya, saya ngirimnya ke daerah sampai ke daerah Tabanan Utara, terus ke timurnya itu saya sampai Gubuk
Gubuk di Gubuk Tawanan kita ngirimnya. Terus ke selatannya itu Mentok, Pantai Klating. Ngirim sana. Terus barat lewat Tukat di Jodando. Tangun Titi kalau nggak salah, Tangun Titi Lagi ke sampai di Mamang. Mambang, kalau kalian nggak tahu Mambang bisa nanti cari di Google Maps guys. Itu- Mambang jaraknya dari sini ke Mambang mungkin berapa ya? 20 menitan sampai mungkin kalau lewat, tapi harus muter kalau lewat sini ya. Itu salah satu apa namanya? Ciri tanda kita tuh tetap akan melakukan pelayanan terbaik untuk kalian. Waktu itu lagi boomingnya itu stay at home. Ya, jadi kita bakalan siapa yang nggak ingin keluar gitu. Tapi kan situasi seperti itu, kita pun takut dengan sakit. Tapi ya demi sahabat TS bisa makan, demi minum untuk minum kopi gitu, kita bakalan antar gitu. Itu dulu. Sekarang sudah mulai membaik, nanti kita akan tetap berikan pelayanan terbaik, kita akan tetap bertahan di dunia seperti ini. Asungkara tetap bisa bertahan. Siap. Jadi untuk di delivery yang seperti yang dibilang Pak Manya tadi, deliverynya ini udah jalan dari sebelum corona berarti Pak Manya. Kita jualan keliling juga, sempat kita kirim-kirim juga. Karena gini masalahnya, kalau banyak yang nanya sih, beli nggak ada di Gojek. Kita ada, tukang seduh kopi itu ada di Gojek. Cuman beberapa kali dari 1,5 tahun kita buka, 1-2 Gojek aja yang bisa ambil ke sini. Karena saya tanya ke Gojeknya, Pak, kok nggak mau ambil orderannya TS? Dia bilang sih jauh Gus. Jarak pasti ya. Jarak, saya ngambil ke sini aja dari Tabanan ke sini jauh. Nah, oleh karena itu, oke, nggak ada kita akan bantu support delivery gitu. Ya biar kalian tahu juga guys yang di daerah-daerah sini kalau memang keadaannya lagi crowded dan Pak Mannya lagi free, kadang-kadang beliau juga terjun langsung ngirim delivery ke rumah kalian. Iya, bahkan ada beberapa customer juga, ih kok belinya yang ngirim? Emang kenapa coba? Jadi nanti kalau kalian beruntung bisa langsung ketemu sama ownernya, nanti bisa langsung dikirimin makanan ke rumahnya. Tapi lebih sering beberapa kali pegawai yang setelah masuk pagi yang ambil itu ya biasanya Pak Man ya. Setelah masuk pagi biasanya yang free ya bantu-bantu di sini juga. Tapi kalau ada delivery nanti kenapa enggak, kalau Pak Mannya bisa nganter pasti bisa langsung diantarin ke tempat kalian. Ya. Seperti itu. Itu tadi jawaban dari Pak Mannya. Untuk persaingan kita di sini kita bersaing secara sehat saja, dan kalau untuk kualitas bahan pokok dan lain-lain itu beliau sudah berani bersaing. Kenapa enggak? Karena bahan yang digunakan di sini ya bisa dibilang menengah ke atas lah Mannya, bukan lagi yang biasa-biasa seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sri Saraswati. Pernah nyerah nggak menghadapi pasang surut ekonomi dalam berbisnis saat musim koronce? Oh, ini lebih mengacu ke apa ya? Ke konsisten berbisnis namanya. Langsung aja dijawab, Man. Pribadi saya tekankan, saya garis bawah itu tidak. Saya akan tetap berjuang. Apapun situasinya, saya akan tetap berjuang. Saya akan tetap kokoh dengan pendirian saya. Sungkar aja, bumi ini segera pulih. Kita segera kembali normal. Kita akan adakan event setiap saat. Kita jujur saya pribadi pun kangen dengan masa-masa seperti itu. Kita dulu hampir tiap bulan ada akustian. Yang itu pun kayak yang dibahas tadi sebelumnya, yang lokalan gitu. Saya pengen kayak lokal hero gitu loh. Lu punya potensi, yuk sini main. Kita apa namanya? Kita siapkan tempat di sini untuk apresiasi seni kalian, silakan gitu. Mungkin nanti collab sama penari-penari gitu. Kita adakan panggung di sini, bisa nanti kita gaskan. Bila perlu kita tutup jalannya buat satu event yang besar, kita tutup jalan. Cara kalau itu. Oke, kalau itu tadi jawabannya dari Belimanya langsung untuk musim saat ini. Oh ya, kalau untuk perbedaannya Man, dari pertama buka tukang seduh sampai sekarang. Karena sekarang kan di musim pandemi. Untuk perbedaan ya, kalau dibilang pemasukan lah setiap hari itu keras drastis nggak, perbedaan dari awal sampai sekarang. Mungkin ya karena sekarang kan sudah maksudnya sudah mulai akan menginjak normal. Tapi dulu waktu di pandemi, gimana perbedaannya di awal dan setelah adanya pandemi?
Saya rasa semua usaha bakalan ngalamin. Saya pribadi pun di sini kita di Tukang Seduh ngalamin penurunan yang sedikit signifikan dari segi penjualan. Karena saat itu bahkan saya waktu itu heran banget, ada suatu hari itu masa-masanya pandemi, saya keluar ke jalan, itu jalanan sepi banget. Bahkan saya berpikir sampai kayak gini ya pandemi gitu. Cuman ya intinya yang tadi saya jawab juga, kita harus bertahan gitu loh di dunia seperti ini. Yuk bareng-bareng istilahnya bertahan aja, udah bersyukur kita bisa bertahan di dunia seperti ini. Tapi intinya tetap berusaha ya. Intinya berusaha, ikhlas jalanin semua itu. Ya Tuhan akan melihat kok guys. Siap, jadi itu untuk perbedaannya memang ada perbedaan yang ya pasti semua usaha apapun pasti mengalami perbedaan yang ya lumayan, mungkin dari mereka yang awalnya rame sebelum pandemi, tapi setelah pandemi apalagi sempat nggak boleh keluar rumah sama sekali ya. Tapi ada beberapa juga sih yang mungkin ada keperluan penting juga, mereka ada keperluan keluar, dan perbedaannya di sana terlihat kata mamanya itu memang benar-benar ya lumayan drastis lah dari sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi seperti itu. Untuk yang tadi bertanya itu udah dijawab langsung sama Pak Mannya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Baby titik Nda. Share motivasi buat orang-orang yang pingin buka usaha coffee shop juga dong Kak. Oke, motivasi. Kembali ya, motivasi. Pertama, kuatkan keinginan, kuatkan memang memang gua harus buka coffee shop. Niat yang pertama pasti niat. Pertama niat, jelas tentu niat. Yang kedua, modal lu ada. Lu punya modal yang dingin ya, bukan modal panas. Kalau bisa lu punya uang taruh di kulkas dulu biar dinginan dikit. Terus tanam dulu basicnya. Kalau memang ada cita-cita nih, saya harus buka coffee shop di tahun depan. Mulai sekarang belajar dulu kopi itu apa, dalemin kopi itu apa. Jangan cuma dalemin perasaan, nanti sakit loh. Dalemin kopi itu apa. Jadi harus memang buat, kalau orang bilang sih fondasi ya. Seandainya nanti dalam situasi sulit kamu bakalan bisa bertahan, karena basic fondasimu bakalan menjadi pertahanan kamu nanti ke depannya gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah seperti yang saya bilang tadi, ilmu manajemen kamu harus kuasai. Maksudnya manajemen itu seperti apa? Tuh, uang masuk nih, dikelola, gimana caranya? Terus costingannya berapa? Buat engineering, mana yang slow moving item, mana yang fast moving item, mana yang lu harus delete, mana yang harus add lagi. Banyak hal. Nanti untuk pertanyaan ini, kalau memang lebih dalam ingin bertanya, yuk datang ke TS, nanti saya bantu bahas. Atau kalau mau lagi kita adakan part 2-nya Pak Man ya. Kalau udah tembus 1000 like ya, jangankan 500 like, 1000 views, kita akan adakan part 2 plus tanya jawab mengenai asmara kalian. Oke, jadi itu tadi udah dijawab untuk motivasinya. Jadi yang pertama itu niat, yang kedua kalian harus punya modal, dan yang ketiga itu kalian harus yang keempat, yang terakhir itu adalah ilmu manajemen yang harus kuasai. Bisa kadang-kadang seseorang yang buat usaha, saya punya modal, saya nggak tahu kopi, saya nggak tahu manajemen, saya buat saya bayar orang. Emang lu situ percaya 100% sama orang itu? Itu kalau lu nggak memang kuasai itu, kamu nggak memang terjun di dunia itu, nggak bakalan, sorry to say, itu entah kalau misalkan orang yang lu bayar lebih pintar daripada lu, mati. Mungkin akan kalah di modal makanya ya, mungkin dijelek juangin, kita bisa ya istilahnya dibodoh-bodohin lah, atau nggak gimana, karena kita sama sekali nggak tahu tentang bisnis tuh. Worst case-nya kita harus memang benar-benar pelajari hal yang paling buruk, itu yang kita harus memang benar-benar pahami dulu, tahu dulu gitu. Nanti seandainya jatuh pun kita udah tahu risikonya kayak itu, jadi kalian siap gitu. Terus adanya juga dia saya pintar di kopi nih, saya tahu, saya barista dulu, saya barista sekian tahun. Modal nggak punya ya bakalan susah juga. Ya bisa minjem, cuman itu bakalan itu panas bro. Ya kalau boleh, kalau minjem datang uangnya dari bank langsung taruh di kulkas boleh juga, biar dingin dia. Oke, itu jadi udah dijawab tuntas, clear sama amannya. Oke, karena ini pertanyaan terakhir, jadi saya pilih pertanyaan yang mungkin agak sedikit melenceng dari konsep ya Pak, tapi nggak apa-apa. Kalau udah mau bertanya aja, kita akan jawab dengan senang hati. Ini
Saya juga kurang tahu nih maksudnya apa. Mungkin maksudnya ini mantan pacar ya. Dari Bagus Widya, dia nanya satu kata buat mantan nih. Wih, satu kata buat mantan. Ini agak sedang pacaran, dia sedang lagi masalah sama pacarnya kayaknya dia lampiasin ke sini. atau mungkin dia mungkin perlu motivasi karena dia nggak terima lihat mantannya sudah move on atau gimana ya, mungkin kasih motivasi langsung buat Bagus Widya yang tadi sama nanya. Atau beli digonya punya pengalaman tentang mantan? Ya kalau saya sendiri mungkin dari mamanya dulu yang jawab, nanti jawaban kedua dari saya. Satu kata, berarti dua kata buat mantan. Dua kata buat Mantan kampret. Ini doang. Biar nggak lama, langsung aja kasih satu kata buat mantan yang pertama. Kasih yang butuhkan. Oke, kasih ke orang yang lebih membutuhkan, dan ya kan namanya barang bekas ya. What the fuck? kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Oke. Dan buat kalian yang masih mau bertanya, nanti kita akan adakan part 2 sesuai dengan yang saya bilang tadi. Untuk sekarang, karena ini udah lumayan ramah juga durasinya Pak Man ya, kita mungkin cukup sampai di sini dulu untuk Q&A part pertamanya. Dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab sekarang, karena pertanyaannya juga hampir sama dengan teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak Pak Man untuk waktunya siang hari ini, sampai hampir 1 jam saya di sini dari awal tadi setup segala macam, dan sekarang sudah selesai. Dan kita akan lanjut lagi di part 2. Jadi support terus channel ini. Nanti kalau sudah tembus 500 like-nya, viewsnya 1000, kenapa enggak kita akan adain part 2. Part 2 part 3 tuh saya akan bakalan ada. Saya siap. kemarin ditanya sama adikku, Oman ada 10 pertanyaan, cari lagi gitu. Saya pengen ya sebanyak-banyaknya lah, nanti kita bisa sharing. Saya suka sharing. Bahkan orang-orang yang sering kesini pun mungkin tahu saya gitu. Ada timingnya untuk sharing dari siang sampai malam, terus untuk tengah malam itu ada juga waktunya untuk mau gitu kan. Untuk curhat ada waktu-waktunya guys. Jadi kalian kalau belum tahu, ini bukan sekedar tempat kopi. Kebanyakan yang datang di sini adalah tempat curhat mengenai ya, segala macam. Kalau sekarang belum aman. Mungkin ntar malam ada. Karena kan datang ke sini lagi ntar malam. Oke, mungkin segitu dulu, sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin Pak Mannya ada Instagram, nanti bisa saya cantumkan langsung kalau ada mungkin ya yang mungkin mau sharing-sharing mengenai segala macam. Untuk Instagram Tukang Seduh Kopi, kalian tinggal klik di Instagram kalian, search nanti Tukang Seduh Kopi. Dan untuk Instagram Pak Mannya sendiri namanya apa? Saya di @mahardika_y. Tukang Seduh Kopinya itu sekarang jadi Instagramnya itu adalah @tukangseduh__. Oh begitu. Oke, jadi nanti Instagramnya akan saya taruh di bawah, dan silakan follow juga Instagram Tukang Seduh Kopi. Dan nanti kita juga akan pasti adain event-event selanjutnya di Tukang Seduh biar terus ramai Pak Man ya tahun kedepannya. Thank you so much untuk waktunya. Sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman, semoga tetap jaga kesehatan dan tetap beraktivitas seperti biasa. See you, peace.